Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi wa khairal huda hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah ta'ala wa iyyakum wa nas'alullaha ta'ala as-salamata wal afiyah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai pada detik ini Allah masih mengizinkan kita untuk berkumpul. Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama bermajlis ilmu, bersama-sama mendekatkan diri, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melunakkan jiwa-jiwa kita yang gersang dengan mendengarkan kalimat-kalimat Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, di mana tidak ada majlis ilm kecuali di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah, maka berbahagialah wahai jiwa yang menemukan ketenangannya di majlis-majlis ilmu. Maka bergembiralah wahai manusia yang mendapatkan kebahagiaannya ketika duduk di majlis ilmu, duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tempat yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Lebih daripada itu, di dalam masjid amalan-amalan senantiasa kita kerjakan, ibadah-ibadah senantiasa kita tunaikan, baik itu salat, baik itu berdoa kepada Allah, baik itu membaca Al-Quran, baik itu menasihati, dan lain sebagainya. Maka masjid adalah tempat menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan, ketentraman jiwa ada di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketenangan jiwa ada di majlis-majlis ilmu, yang merupakan taman-taman surga di dunia ini. Taman surga di dunia ini ada pada majlis ilmu.
yang dengannya kita berharap Allah memberikan kita taman yang sesungguhnya, yaitu taman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Maka beruntunglah, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki di rumah Allah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah, dengan karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya lah mereka bergembira, hendaknya lah mereka berbahagia. Karunia Allah, rahmat Allah dapat kita rasakan, dapat kita temukan pada diri kita masing-masing. Dan di antara bentuk karunia dan rahmat Allah kepada kita adalah duduk di majelis ilmu. Ini karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mau dekat sama Allah sementara kita tidak tahu perkara-perkara agama dan cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita mau dekat sama Allah sementara hati kita jauh? Maka karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah untuk belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbesar bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Dzalik huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Duduk di majelis ilmu yang merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya akan terkumpul pahala-pahala ibadah jenis-jenis yang lain. Ya, kita katakan tadi, salat, doa, nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, baca Al-Qur'an. Akan banyak keutamaan yang akan dikumpulkan ketika seseorang berada di majelis ilmu di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi karunia-karunia dan keutamaan-keutamaannya yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dalam majelis ilmu. Maka kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita mengumpulkan di dalam majelis ilmu ini satu dua ilmu, satu dua ayat kita fahami maknanya, satu dua hadis kita tahu maksud daripada perintah Nabi di dalam sabdanya. Kata Allah, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mungkin di antara kita, antara maghrib dan isya ini, bisa menghasilkan uang ratusan ribu barangkali. Atau bahkan mungkin ada yang bisa menghasilkan 1 juta, lebih daripada itu, puluhan juta, ratusan juta, miliaran barangkali. Kata Allah, tetap karunia berupa menuntut ilmu ini lebih baik terhadap apa yang mereka bisa kumpulkan di luar sana. Seberapapun kita bisa kumpulkan dunia di luar sana, tetap ini lebih baik
Tetap duduk di majelis ini lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita mati-matian mengejar dunia padahal sudah ditakar, sudah ditentukan rezeki kita masing-masing. Kenapa mati-matian mengejar dunia yang tidak akan terlepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Fulan rezekinya sekian. Fulan rezekinya sekian. Bukan berarti kita tidak boleh menuntutnya, tidak boleh mencarinya. Lalu justru wajib ikhtiar, tapi bukan menjadi tujuan utama. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah karena ini merupakan karunia yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menuntut ilmu di tengah kesibukan-kesibukan kita sehari-hari. Walillahil hamd. Majlis-majlis ilmu sudah banyak. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini bentuk pertolongannya Allah Subhanahu wa taala di kota kita ini, kota Jambi ini, walillahil hamd, sudah banyak majlis-majlis ilmu. Bahkan mungkin hampir setiap hari ada. Tinggal kita. Ya, tinggal kita mau mengambil, mau mencari karunia Allah ini, atau hanya sekedar menjadi penonton, berpangku tangan, menopang dagu melihat orang sedang berbondong-bondong pergi mencari karunia Allah, sementara kita sibuk mencari dunia yang sementara. Fabidzalika falyafrahu, maka dengannya hendaknya mereka berbahagia. Karena karunia Allah dan rahmat Allah itu jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, masuk pada pembahasan tentang faslun fi bayani aqsamidz dzunub. Masuk pembahasan tentang macam-macam jenis dosa. Macam-macam jenis dosa. Dosa dapat dibagi menjadi beberapa hal. Dari sisi sifatnya. Kedua, dari sisi besar kecilnya. Nah, yang pertama dari sisi sifatnya. Di dalam kitab ini beliau rahimahullah mengatakan, i'lam anna lil insani akhlaqan wa awsafan katsirah. Lakin tanhasiru matharatu dzunubi fi arba'i sifatin. Kata beliau, ketahuilah bahwa manusia mempunyai akhlak dan sifat-sifat yang banyak, akan tetapi pemicu dosa ada pada 4 sifat. Jadi sifat-sifat yang memicu seseorang berbuat dosa itu ada 4. Sifat apa saja? Beliau jelaskan, yang pertama adalah ahaduha sifatun rububiyah. Sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Apa maksudnya di sini sifat rububiyah? Yani sifat di mana menghantarkan orang memiliki sifat seperti Tuhan. Ini puncaknya. Ya. Jadi sifat yang pertama yang menghantarkan orang berbuat dosa
adalah sifat rububiyah. Yang dari sifat rububiyah ini yuhdithul kibr wal fakhr, akan melahirkan kesombongan dan bangga. Wa hubbul madhi was sana, dan cinta sanjungan dan pujian. Wal izz wa talabul isti'la, dan senang dihormati, begitu juga selalu meminta untuk selalu berada di atas. Ini sifat rububiyah. Jadi kalau ada sifat ini ada pada diri seseorang, maka ketahuilah ini adalah puncak daripada sebuah dosa. Puncak dosa yang mengantarkan seseorang menganggap dirinya adalah Tuhan, yang mewariskan sifat kesombongan, kemudian sifat merasa bangga, suka untuk dipuji, suka untuk disanjung, dan senantiasa meminta agar selalu ditinggikan. Wa hadhihi dzunubun muhlikat, dan dosa ini adalah membinasakan. Wa ba'dun nasi yaghfalu anha fala ya'udduha dzunuban, dan ironisnya sebagian manusia menganggapnya seperti hal biasa saja dan tidak menganggapnya menganggapnya sebagai dosa. Sifat yang kedua, sifat yang kedua yang mengantarkan diri seseorang kepada berbuat dosa adalah sifatun syaitaniyah, yaitu sifat setania. Wa minha yataja'ab al-baghi wal hasad wal hiyal wal khida' wal makr wal ghish wal nifaq wal amri bil fasad wa nahwi dhalik. Di mana sifat syaitaniyah ini akan melahirkan sifat hasad, kemudian suka melanggar. Jadi kalau orang sudah memiliki sifat setan, itu diantaranya adalah ciri-cirinya suka hasad, suka melanggar, suka melakukan tipu daya, makar, al-ghish, berbuat curang, wan nifaq, kemunafikan, wal amru bil fasad, dan memerintahkan untuk berbuat kerusakan. Jadi ini sifat yang kedua yang menggiring seseorang untuk bermaksiat dan berbuat dosa, yaitu sifat setan yang melahirkan hasad, iri hati, dengki, tipu daya, makar, berbuat curang, berbuat kemunafikan, dan memerintahkan untuk berbuat kerusakan. Ini semuanya adalah sifat syaitaniyah. Yang ketiga, as-sifat al-bahimiyah, yaitu sifat hewaniyah, sifat hewan. Seperti apa sifat hewan? Siapa bisa sebutkan sifat-sifat hewan? Ya? Hah?
merusak, rakus. Mungkin. Ya. Di sini disebutkan wa minha yatasha'abul ghadab. La, wa minha yatasha'abu syarr wal hirs ala qada'i syahwatil batni wal faraj. Sifat hewan itu adalah mewariskan atau akan melahirkan sifat kerakusan. Melahirkan sifat kerakusan. Dan ini biasanya dimiliki enggak manusia? Dimiliki. Maka siapa yang memiliki sifat hewan di antara bentuknya adalah rakus, maka akan mudah membawa seseorang untuk berbuat dosa. Dan di antaranya adalah ambisi menuntaskan atau melampiaskan syahwat perut, wal faraj, dan yang ada di bawah perut. Ambisi untuk menuntaskan dan melampiaskan syahwat perut dan apa yang ada di bawah perut. Itu kemaluan. Ada nggak pada hewan? Ada. Bahkan nggak tahu malu hewan. Di depan yang lain berbuat semaunya. Manusia ada nggak seperti itu? Ada. Tidak tahu malu. Ya. Maka seseorang kalau sudah putus urat malunya, sudah. Dia akan berbuat seperti layaknya hewan. Yang darinya akan melahirkan zina. Wal liwatah. Liwat. Liwat apa artinya liwat? Suka sesama jenis. Dan ini penyakit, Bapak Ibu. Suka sesama jenis. Kenapa disebut liwat? Karena ini ada di zamannya Nabi Lut alaihi salam. Ini penyakit, ya, yang hampir setiap generasi ada. Maka hati-hati kita mendidik anak-anak didik kita, anak generasi kita. Ya, ini penyakit yang kalau tidak dipotong virusnya akan menyebar kemana-mana. Kenapa dikatakan penyakit? Karena di luar nalar dan di luar apa? Di luar sifat manusia. Sudah jelas-jelas Allah ciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya berpasang-pasangan. Makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dalam surat An-Naba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa firman Allah dalam surat An-Naba? Ada kalimat azwaja. Hah? Apa? Hah? Wa khalaqa minha azwaja. Siapa yang hafal surat An-Naba? Ada kalimat azwaja. Hah? Siapa yang ngomong? Angkat tangan, Pak. Silakan. 6. Abu Alif. Apa? Wa khalaqnakum azwaja. Barakallahu fiik. Dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah ciptakan min dzakarin wa unsa. Ada yang betina, ada yang jantan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Fitrahnya manusia diciptakan begitu, berpasang-pasangan. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga demikian. Hewan juga demikian. Tapi ternyata ada manusia yang punya sifat lebih daripada hewan. Hewan aja, Pak, itu nggak suka sesama jenis. Ada pernah lihat sama-sama hewan suka sama jenis?
Hewan aja nggak suka sesama jenis. Kenapa manusia suka sama jenis? Maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini luar biasa. Kalau di negara kita walillahil hamd. Ya mungkin ya pemerintah tidak membenarkannya. Di luar sana itu sudah dilegalkan menikah sesama jenis. Ada, Pak. Wal'iyadzubillah. Dan akan mewariskan apa? As-sariqah. Mencuri. Jadi mencuri ini sifat hewan. Jadi tapi bukan berarti kalau ada yang mencuri langsung antum panggil hewan. Ya, itu sifatnya aja. Hewan itu kan nggak ada permisi. Kalau mengambil makanan orang, ambil aja. Ya. Kemudian apa? Mengambil harta demi memenuhi hawa nafsu. Wa akhdhul hitami li ajli syahwat. Ini sifat yang ketiga. Yang keempat, as-sifat as-sab'iyah, yaitu sifat-sifat hewan pemangsa. Kalau yang tadi hewan secara umum. Kalau yang sekarang adalah yang keempat, sifat hewan pemangsa. Jadi orang kadang melakukan dosa itu mewarisi sifat hewan yang suka memangsa. As-sab'iyah. Wa minha yatasha'abul ghadab wal hiqd. Yang darinya lahir sifat amarah, sifat dengki, wattahajjum 'ala an-nas bil qatl wad darb. Dan biasanya sifat hewan pemangsa atau sifat hewan buas ini adalah suka menyerang dan bahkan memukul dan bahkan bisa sampai membunuh. Ada manusia bersifat seperti ini? Ada. Dan kemudian wa hadhihi ummahatudz dzunub wa manabi'uha. Dan sifat-sifat ini adalah fas-sifatul bahimatu hiya allati taghlibu awwalan thumma tatluha as-sifatu as-sab'iyyatu thaniyan. Fa idza ijtama'at hatani ista'malat al-'aql fi as-sifat asy-syaitaniyah min al-makri wal khida'i thumma taghlibu as-sifat ar-rububiyyah. Jadi fase-fasenya itu ada. Tingkatan-tingkatannya itu ada. Biasanya seseorang berbuat dosa, fase yang pertama itu adalah sifat hewan. Ini sifat yang biasa mendominasi terhadap diri seseorang. Jadi sifat-sifat yang mewariskan perbuatan dosa adalah sifat hewan. Kemudian naik level lagi sedikit, mewariskan sifat hewan yang buas. Hewan yang buas, yang bisa sampai memangsa, yang bisa sampai membunuh dan lain sebagainya. Ketika dua sifat ini sudah terkumpul, maka akal pun akan menyetir seseorang. Hati pun akan menggiring seseorang untuk melakukan sifat-sifat setania berupa makar, menipu, ya. Yang akhirnya puncak daripada perbuatan dosa ini adalah sifat rububiyah, yaitu menganggap dirinya sebagai Tuhan atau berlagak seperti Tuhan, seperti hanya sifat yang diwarisi oleh Firaun, la'natullahi alaih. Maka ini adalah sumber-sumber dosa yang kemudian akan memancar
dari sumber-sumber ini ke anggota tubuh. Sebagian ada yang masuk ke dalam hati, seperti berbuat dosa berupa kekufuran, berbuat hal-hal bid'ah misalnya, berbuat kemunafikan, memendam keburukan. Dan sebagian ada yang diwariskan anggota tubuh kita melalui mata, melalui pendengaran, melalui lisan. Sebagian ada yang melalui perut, sebagian ada yang melalui apa yang ada di bawah perut, yaitu kemaluan. Sebagian ada yang dikerjakan oleh kedua kaki, dan sebagian atau secara umum dilakukan oleh sekujur tubuh kita. Kemudian ikhwatal iman rahmatillah subhanahu wa ta'ala, fama yata'allaqu bihuquqil ibadi fal amru fihi aghlad. Kemudian dosa-dosa yang berkaitan tentang manusia ini lebih besar. Artinya di antara dosa yang cara meminta ampunnya lebih susah dari antara yang lainnya adalah perbuatan dosa yang dilakukan sesama manusia. Ini pembagian dosa dari sisi yang lain. Kalau yang tadi kan dari sisi sifat. Ya. Sekarang pembagian dosa dari sisi lain, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia dan dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa yang pertama ini adalah yaitu yang berkaitan dengan hak-haknya manusia. Itu dosa lebih berat, karena cara bertaubatnya harus dengan meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi tadi, atau apapun yang pernah kita ambil dari seseorang, maka tidak ada cara bertaubatnya kecuali mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemilik aslinya. Nah, kemudian ikhwatal iman dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam kitab ini, i'lam anna adh-dhunuba tanqasimu ila saghair wa kaba'ir wa qad kathura ikhtilafu an-nas fiha wa ikhtalafat al-ahadits fi 'adad al-kaba'ir. Ketahuilah bahwa dosa-dosa juga terbagi menjadi dua bagian. Dari sisi apa? Besar kecilnya. Ada dosa-dosa besar atau biasa dikenal dengan al-kabair, dan ada dosa-dosa kecil yang biasa disebut dengan istilah as-saghair. Terdapat perbedaan oleh para ulama menentukan dosa-dosa besar. Namun kata beliau, hadis-hadis yang sahih yang menetapkan dosa-dosa besar itu ada 5 hadis. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-muttafaqun alaih Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sahihnya dan An-Nasai di dalam sahihnya. Apa bunyi hadis yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar? Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 al-mubiqat. Al-mubiqat itu artinya yang membinasakan. Kata para ulama, di antara ciri-ciri dosa besar itu adalah adanya ancaman. Jadi kalau ada dalil yang berupa ancaman di situ, ya baik itu ancaman siksaan atau ancaman
neraka, maka itu cukup menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar. Kata Rasulullah SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud 7 membinasakan ini? Rasul bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihir, berbuat sihir, melakukan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh manusia kecuali dengan hak. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba, termasuk dosa besar. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaum az-zahf, yaitu lari dari medan perang. Dan yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, adalah menuduh wanita-wanita suci, wanita-wanita baik yang beriman dengan tuduhan berbuat keji, ya, atau berbuat zina. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Hadis yang kedua dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh imamani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah ditanya, ayu dzambi akbar, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar kata Rasulullah SAW adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah dan Dia yang menciptakanmu. Artinya berbuat syirik. Ya. Sama artinya berbuat syirik. Namun redaksinya sedikit berbeda. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu baginya padahal Dia yang menciptakanmu. Dan ini bentuk kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik. Wa huwa khalaqaka, kata Rasulullah. Alangkah bodohnya ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia makan, Allah yang memberikan dia nafas, Allah yang memberikan dia pakaian, Allah yang memberikan dia penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, Allah yang memberikan dia kendaraan, Allah yang memberikan dia tempat tinggal, kemudian datang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak murka Allah Subhanahu wa taala? Tentunya murka. Murka. Bagaimana tidak, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan segalanya. Datang kita mempersembahkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Datang kita menjadikan sesuatu yang lain sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Zalim kita. Dan kezaliman yang paling besar adalah berbuat syirik. Sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, anakku jangan berbuat zalim. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ini
dosa besar atau dosa yang paling besar, ya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Yang pertama adalah berbuat syirik, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala thumma ayyu. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, terus apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, an taqtula waladaka khasyata an yat'ima ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Dosa besar. Terjadi? Terjadi nggak sampai saat sekarang ini? Banyak. Betapa banyak pembunuhan bayi. Ada yang di tong sampah, Allahul musta'an. Ada yang di tepi sungai. Ada yang bahkan membunuh anaknya terang-terangan. Dikarenakan karena apa? Khasyatan an yat'ima ma'ak, kata Rasulullah. Takut. Orangnya takut, orang tuanya takut. Nanti anaknya bisa makan bersamanya. Artinya dia takut terhadap rezekinya. Nanti anak saya makan apa? Saya mau ngasih rezeki apa sama anak saya? Cukuplah anak saya sudah 4, sudah 5. Ya, ini pun sudah 4-potan katanya. Pas dengar istrinya hamil, innalillahi wa inna ilaihi. Subhanallah. Akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Ini terjadi. Ini sudah mewariskan sifat setan atau tidak? Sifat setan. Mewariskan sifat hewan atau tidak? Mewariskan sifat hewan. Hewan buas mewariskan sifat hewan buas atau tidak? Mewariskan sifat hewan buas. Dia takut, anaknya pun ikut makan bersama dia. Atau dengan alasan lain, nanti saya nggak bisa ngasih makan sama anak-anak saya. Padahal Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. La haula wala quwwata illa billah. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang akan memberinya rezeki. Allah yang akan memberinya rezeki. Itu sudah ada ketentuannya. Anak yang lahir sudah ada ketentuan rezekinya. Ketika berumur 4 bulan di perut ibunya, itu kan sudah dikirim kepadanya malaikat. Wa yursalu ilaihil malak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Wa yursalu ilaihil malak fayu'maru bikatbi 4 kalimat. Diutus kepadanya anak atau rahim atau bayi yang berumur 4 bulan. Diutus malaikat. Kemudian diperintahkan untuk mencatatkan untuknya 4 hal. Bikatbi rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun aw sa'idun. 4 ini sudah jelas di situ. Anak kita sebelum lahir sudah jelas rezekinya berapa. Terus kenapa kita takut kalau Allah yang menjamin rezekinya? Kenapa takut punya anak banyak? Hah? Antum pernah dengar salafus saleh? Ada salah seorang imam punya anak 100. 100. Ada salah seorang masyayikh, hafizahullah, di Madinah sana. Wallahu a'lam. Ketika itu saya dapat informasi saat masih di sana itu anaknya 40 lebih. Kita baru 4 pusing sudah. Anaknya 40. Sampai-sampai kalau ngumpul semua bingung dia, ini siapa namanya? Mana Muhammad, mana Ahmad, mana Abdullah. Saking banyaknya, Pak. Nah ini. Jadi rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita. Kenapa takut? Padahal kita waktu kecil, orang tua kita ya merasa takut nggak? Loh, kita sampai sekarang alhamdulillah masih bisa makan. Sampai sekarang masih bisa berpakaian, masih punya kendaraan. Padahal kan orang tua kita juga nggak tahu nih, nanti anak saya bisa makan apa ya? Nanti jadi apa ya? Nanti bekerja bagaimana? Nanti kalau sudah punya keluarga mau ngasih makan apa sama anak istrinya?
Ini kan semua ketakutan-ketakutan yang diwariskan oleh setan. Maksud saya. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan semuanya bernilai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita seputar tentang pembagian dosa-dosa besar. Sebagaimana kita katakan bahwasanya di dalam kitab ini dijelaskan dosa-dosa besar. Beberapa ulama menyimpulkan dari 5 hadis. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah yang sudah kita baca tadi, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam yang lainnya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa yang paling besar. Dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah berkata atau bersabda, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu baginya, padahal hanya Dialah yang menciptakanmu. Kemudian kata Rasulullah, ditanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau takut ia makan bersamamu. Ya. Sebagaimana juga kita sampaikan Al-Qur'an, firman Allah, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak." Jangan kalian membunuh anakmu dikarenakan takut jatuh miskin, takut tidak bisa memberi nafkah. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang akan memberi mereka rezeki. Wa iyyakum. Coba lihat. Dan juga pada kalian. Jadi bukan anak-anak kita yang diberi rezeki, bahkan kita pun yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Ya, rezeki semuanya datangnya dari Allah. Dan semua setiap kepala di antara kita ini, setiap kepala sudah ada jaminan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menyedihkan sekali ketika ada orang yang takut banyak keturunannya dikarenakan takut jatuh miskin. Atau lebih parah daripada itu adalah sampai-sampai menghilangkan nyawa anaknya, wal'iyadzubillah. Ya, membunuh anaknya dikarenakan takut ya tidak bisa memberinya makan, minum dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Dan ini tentunya bertentangan dengan hukum Allah dan hukum syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan jangan bunuh anak-anak kalian. Di sisi lain Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak anak. Ya. Perintah Rasulullah untuk memperbanyak anak. Ya. Maka ikhwatan iman dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dosa yang sangat besar sekali. Kemudian Rasulullah ditanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tuzaniya halilata jarik." Yang ketiga ini adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dosa yang sangat besar. Ya. Dosa yang sangat besar. Ya. Kenapa besar? Karena tetangga punya hak. Punya hak dari kita untuk menjaganya, untuk tidak menyakitinya, untuk menzaliminya. Ya. Maka bagaimana dengan
berbuat zina terhadap istri tetangga, wal'iyadzubillah. Ya. Maka ini adalah sangat besar dosanya. Baik, hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kita katakan tadi bahwasanya ada 5 hadis menurut sebagian ulama yang menunjukkan, yang menerangkan dosa-dosa besar. Ya, sekarang kita masuk hadis yang ketiga dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billahi wa 'uququl walidain." Dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Hadisnya sahih, diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi di sini ada tambahan dosa besar selain yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Ini luar biasa. Ya, haknya orang tua itu luar biasa. Ya, tidak ada hak manusia yang paling pantas untuk kita penuhi, ya, lebih daripada kedua orang tua kita. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua hayyan wa maita, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua atau masih memiliki salah satunya, jadikan dia sebagai wasilah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih memiliki bapa, berbaktilah kepadanya. Yang masih memiliki ibu, berbaktilah kepadanya. Meskipun setelah meninggal, tidak boleh putus bentuk bakti kita kepada mereka berdua. Karena di dalam kuburan mereka lebih butuh kita. Mereka lebih butuh kita. Yang dibutuhkan apa? Doa-doa seorang anak. Waladun salihun yad'u lahu. Sebagai bentuk amal jariah yang tidak pernah terputus bagi kedua orang tua adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya dia. Maka sudahkah kita menjadi anak yang soleh? Apa ciri-ciri di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah mendoakan kedua orang tuanya. Maka seseorang belum bisa dikatakan soleh kalau tidak mendoakan kedua orang tuanya. Belum dikatakan soleh jika setiap sujudnya, setiap dia mengangkat kedua tangan, tidak ada doa jatah untuk kedua orang tuanya di situ. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Allahumma akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Doakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tua. Allahumma arham walidi, ya Allah, rahmati kedua orang tuaku. Lapangkan kuburannya. Jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Dan jangan jadikan kuburannya sebagai tempat api neraka, lubang api neraka dan lain sebagainya. Maka ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadilah anak yang berbakti. Ya, kita semuanya tidak ada yang tidak punya orang tua, pasti punya orang tua. Ya, maka di antara bentuk bakti kita selama hidup, kita layani, kita hormati, berbakti dan lain sebagainya. Setelah meninggal, maka bakti kita pun lebih dibutuhkan oleh keduanya dengan berdoa, mendoakan kebaikan bagi beliau, berinfak, bersedekah atas nama beliau, menyambung tali silaturahim terhadap kerabat-kerabat dan saudara-saudaranya, orang tua kita. Ya. Oleh karenanya, kita belum bisa dikatakan anak yang saleh sampai kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Yang masih hidup kita doakan. Ya Allah, rahmati orang tuaku. Jaga dia.
pelihara dia. Berikan kesehatan kepada kedua orang tuaku. Atau kalau misalnya sisa ibu kita yang masih ada, berikan kesehatan untuk ibuku ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Perbaiki amalannya ya Allah. Dan berikan aku taufik, rezeki ya Allah, untuk berbakti kepadanya. Ini doa dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal. Ya Allah, tutup dia dalam keadaan husnul khatimah. Panggil orang tuaku dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan dia di alam kubur. Mudahkan urusannya di padang mahsyar. Kumpulkan kami kelak kembali di dalam surgamu ya Allah. Ini doa-doa yang saleh. Ya, maka sangat disayangkan sekali kalau misalnya ada seseorang yang sudah mengaji tapi lupa berdoakan untuk kedua orang tuanya. Ya. Dan ini kelak anak-anak kita pun akan mendoakan kita. Akan mendoakan kita. Dan ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Kita tidak bisa membawa apa-apa. Meninggal, terputus napas kita, sudah selesai. Kecuali amal-amal jariah. Dan di antara amal jariah yang terbesar adalah meninggalkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang solehah. Yang kelak akan terus mendoakan kita. Ya. Warisan yang paling pantas untuk ditinggalkan oleh kita semuanya adalah anak yang soleh. Bentuk amal jari yang paling sempurna, yang paling baik adalah anak yang soleh. Bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputus amal solehnya. Kecuali 3, shadaqatun jariyah, ilmun yantafi'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu. Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh. Kalau anak yang soleh, Bapak Ibu, sebanyak apapun amal jariyah kita yang kita tinggalkan, sebanyak apapun harta waris yang kita tinggalkan, kelak dia yang akan memanfaatkannya untuk kita. Anak yang soleh pasti akan mengatakan, ini semuanya saya akan infakkan untuk semua kedua orang tuaku. Biarlah hartanya untuknya, biarlah harta yang dia tinggalkan dinikmati untuknya di akhirat kelak, di alam kubur kelak. Ini anak soleh. Anak soleh akan berkata, Allah yang sudah menjamin rezekiku, rezeki yang Allah titipkan kepada orang tuaku, kemudian ditinggalkan untukku, semuanya untuknya. Saya serahkan untuknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan mungkin lahir daripada kecuali dari anak-anak yang saleh. Al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bermanfaat juga demikian. Ilmu yang bermanfaat juga demikian. Ya. Maka ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya perhatian kita mencetak generasi yang saleh, yang saleha, ya, adalah sebuah perhatian yang harus kita perhatikan benar-benar, ya, agar kelak kita akan selamat di akhirat kelak dengan doa-doa daripada anak-anak kita yang saleh. Taib. Kemudian keempat, hadis yang keempat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala unabbiukum bi akbaril kabair, qauluz zur atau qala syahadatuz zur. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar? Kata beliau, perkataan dusta, atau beliau bersabda, kesaksian palsu. Nah, kesaksian palsu. Ini termasuk dosa besar. Ya, bersaksi palsu atau berkata dusta. Dan banyak sekali jenis bentuk daripada, ya, kesaksian palsu atau perkataan dusta
yang semuanya termasuk dosa-dosa besar yang menjerumuskan seseorang dalam jurang api neraka, wal iyadu billah. Dan banyak sekali prakteknya di keseharian kita. Kerap kita melakukan, atau kerap mungkin barangkali kita melihat orang-orang yang mempraktekkan qaul zur, perkataan dusta, wa syahadatu zur, persaksian palsu. Luar biasa. Ya. Orang yang bersaksi ya dengan kepalsuan, dosanya sangat besar. Baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Dan contohnya banyak sekali. Ya. Contohnya banyak sekali. Contoh kecilnya apa misalnya? Contoh kecilnya? Apa misalnya? Nota bolong misalnya. Ada yang suka ngasih nota bolong? Nota bolong itu Pak, nota kosong. Ya, dia minta nota kosong, itu indikasi sudah. Indikasi akan melakukan kecurangan. Kenapa harus bolong, Pak? Kenapa tidak diisi? Nah, pasti ada indikasi di situ biar agak sedikit naik harganya, biar sisanya bisa masukkan kantong. Banyak sekali dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadis yang kelima, hadis dari Abu Bakrah, bahwa dosa-dosa besar disinggung di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, al-isyraku billah. Di antara dosa besar adalah berbuat syirik. Kemudian uququl walidain, berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan dosa besar adalah berbuat syirik, kemudian berbuat murka atau durhaka kepada orang tua, itu masih dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah duduk. Faqala ala wa qauluz zur. Ketahuilah kata-kata dusta, wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Ya, ini termasuk dosa besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan ini terus Rasulullah ulangi. Ya. Setelah mengatakan dosa besar adalah berbuat syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, setelah itu beliau duduk dan melanjutkan perkataannya. Ala wa qauluz zur. Ketahuilah juga termasuk dosa besar adalah perkataan dusta dan persaksian palsu. Persaksian palsu. Sampai-sampai Rasulullah ya mengulang-ulangi kalimat ini. Hatta kunna laitahu sakat. Sampai kami berkata, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, karena terus diulangi. Qauluz zur, syahadatuz zur, qauluz zur, syahadatuz zur, qauluz zur, syahadatuz zur, dan seterusnya. Ya. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa yang kita sebutkan di sini, ya, dosa-dosa besar yang kita sebutkan di sini atau dalam hadis-hadis yang sudah kita sampaikan tadi, ini bukan berarti untuk membatasi dosa-dosa yang lain. Ya, untuk membatasi dosa-dosa besar yang lainnya. Artinya masih banyak dosa-dosa besar yang lainnya, ya, yang tujuannya kenapa disebutkan secara umum seperti ini, agar orang-orang senantiasa mewaspadai dosa-dosa besar tersebut. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dosa besar itu ada 4. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata ada 7. Jadi bermacam-macam, ya.
artinya berbeda-beda pendapat para ulama tentang pembatasan dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair yang mungkin pernah dikaji oleh Ustaz Bilal di NH, yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Al-Zahabi, itu di situ ada sekitar 70 dosa-dosa besar. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatallahu subhanahu wa ta'ala, Sa'id bin Jubair dan lainnya berkata, dosa-dosa besar adalah semua dosa yang Allah ancam dengan neraka. Nah, jadi ketika mendengarkan hadis atau ayat ya berupa larangan dan kemudian ada ancamannya berupa neraka, maka ini termasuk kategori dosa besar. Bahkan ulama yang lainnya berkata dosa besar itu ada 17. Abu Talib Al-Makki berkata dosa-dosa besar itu ada 17. Aku mengumpulkannya dari beberapa hadis. 4 dosa ini ada di dalam hati, dan 4 ada pada lisan, 3 ada pada perut, 2 ada pada alat kelamin, 2 lagi ada pada tangan, ya. Dan kemudian 1 ada pada kaki. Ada berapa sudah? Ada 17. 4 pada hati, berupa apa? Syirik, ya. Bersikuku pada kemaksiatan, berputus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari siksa api neraka. Ini semuanya bentuk dosa besar yang dilakukan oleh hati, kata beliau. Kemudian ada dosa-dosa besar ada pada lisan. Contohnya apa? Kesaksian palsu, menuduh wanita yang baik-baik dengan perbuatan zina dan perbuatan keji yang lainnya, ya. Sumpah palsu, sumpah ghamus dan sihir. Dan 3 ada pada perut. Minum khamar, makan harta anak yatim, dan makan riba. 2 ada pada alat kelamin, berzina dan berbuat liwat atau homoseksual. 2 ada pada tangan, yaitu membunuh dan mencuri. 1 ada pada kaki, kata beliau. Dosa apa itu? Yaitu melarikan diri dari medan perang. Dan 1 lagi untuk seluruh tubuh. Ya, 1 lagi untuk seluruh tubuh, yaitu dosa berupa durhaka terhadap kedua orang tua. Ya. Kalau tadi kan ada pembagiannya, hati ada bagiannya, lisan, kemaluan, perut, tangan, kaki, ya. Dan ternyata semuanya terkumpul pada 1, yaitu berbuat dosa atau berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, terakhir kita akan bahas sebab-sebab, ya, yang menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Ya, ini sangat penting materinya. Sebab-sebab dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Yang pertama, apa penyebabnya? Ya, dosa kecil sehingga bisa menjadi dosa besar. Yang pertama adalah bersikukuh melakukannya terus-menerus. Al-israr wal muwadhabah. Ini penyebab dosa kecil bisa menjadi besar. Yaitu dia terus melakukannya.
bersikukuh terus melaksanakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, meskipun hadis ini ada yang menilainya dhaif, ya. Di antaranya apa bunyi hadis Rasulullah SAW? La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar bila disertai istighfar. Ya, jadi kalau dosa kecil, meskipun dia kecil, tapi terus-menerus dia selalu kerjakan, ya, akhirnya apa? Menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar. Setiap dia melakukan dosa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, an yastasghira adh-dhanb. Penyebab dosa kecil bisa menjadi besar adalah meremehkannya, menganggapnya kecil. Ya. Fa inna adh-dhanba kullama ista'zamahu al-'abdu saghara 'inda Allah ta'ala. Sesungguhnya dosa, ketika seorang hamba menganggapnya besar, jadi setiap dosa kalau seseorang menganggap itu adalah besar, saghara 'inda Allah ta'ala, maka di sisi Allah akan kecil. Jadi kalau seseorang mau melaksanakan dosa, oh ini besar ini, ya, jangan takut kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya hal tersebut menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama istasgharahu al-'abdu kabura 'inda Allah ta'ala. Ya, sebaliknya, ketika seorang hamba merasa dosanya kecil, maka ia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu aslu jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman melihat dosa-dosanya seolah-olah dia seperti berada di kaki gunung. Ya. Orang-orang beriman itu kalau mau melakukan perbuatan dosa, seakan-akan dia berada di kaki gunung, sehingga kalau dia melihat ke atas itu besar sekali ini. Ya. Dan dia merasa takut, andai kata nanti gunung ini akan menimpanya, akan longsor, kemudian akan tenggelam, terkubur dengan gunung tersebut. Ini orang-orang yang beriman. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfihi faqala bah hakadha. Adapun orang-orang fajir, orang-orang yang suka berbuat keji, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia mengibas tangannya gini misalnya, ada hidung, ada lalat, ya, maka lalat itu pun akan terbang. Ini orang-orang fajir, artinya menganggap remeh sebuah dosa. Orang-orang beriman kecil dianggapnya sebagai sebuah dosa besar. Nah, wa inna ma ya'zumu adh-dhanbu fi qalbil mu'min li'ilmihi bi jalalillahi ta'ala. Ya. Dosa besar akan terasa besar di hati orang-orang yang beriman, karena dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza nadhara ila 'azamatin man 'asa ra'a as-saghirata kabiratan. Apabila seseorang melihat kepada siapa dia durhaka, kepada siapa dia bermaksiat, maka dia akan melihat dosa kecil adalah sebuah dosa besar. Nah, ini yang kedua, yaitu menganggap remeh atau menganggap enteng. Penyebab dosa kecil bisa menjadi dosa besar, antaranya adalah
an yafraha bis-saghirati wa yatamaddah biha. Ya. Orang yang ketiga, jenis yang ketiga adalah berbahagia melakukan dosa kecil dan berbangga dengan dirinya. Ya. Dia senang kalau melakukan dosa, wal iyadzu billah. Ya. Dan ada orang-orang seperti ini. Dia kalau sudah berbuat dosa merasa bangga, merasa senang. Ya, merasa senang. Ini juga bisa menyebabkan dosa kecil besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan karena apa? Merasa senang ketika berbuat dosa kecil dan berbangga diri dengannya. Yang keempat, di antaranya adalah an yatahawana bi satrillahi ta'ala wa hilmihi anhu wa imhalihi iyyahu wa la yadri anna dhalika qad yakunu maqtan liyazdada bil imhali ithma. Ya, jenis atau hal yang keempat yang bisa menjadikan dosa kecil menjadi besar, di antaranya adalah meremehkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan menutupi dosanya. Dia tidak lagi peduli dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya yang telah menutupi dosanya. Yang telah memberikan dia kesempatan untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berbahaya ini. Ya. Allah beri dia kesempatan, Allah beri dia waktu untuk bertaubat, tapi dia semata-mata tidak mau mengindahkan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Melainkan dia terus menganggap nanti sajalah. Ya, insyaallah masih bisa bertaubat nanti kemudian hari. Ya, ini termasuk hal-hal yang bisa menjadikan dosa itu menjadi besar. Yang kelima dan yang terakhir insyaallah, dosa kecil bisa menjadi besar disebabkan karena an ya'tiya bidzambi thumma yadhkuruhu bimahdharin min ghairi. Wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun wa innal mujaharata wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu al-'amala bil-lail thumma yusbih wa qad satarahu Allah alayhi fayaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturu Allah alayhi. Subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan hadisnya sahih. Penyebab yang kelima yang menjadikan dosa kecil menjadi besar adalah melakukan dosa kemudian dia menceritakannya dengan rasa bangga. Ya. Dia menceritakan perbuatan-perbuatan dosanya padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Ada orang seperti ini, Pak. Ya. Banyak. Dia bermaksiat semalam, besok paginya ketemu temannya, kemana aja semalam? Kami semalam begini-begini, kami semalam begini dan begitu. Rugi kamu katanya. Ya. Ada orang-orang seperti ini. Ini termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin." Setiap umatku terselamatkan, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Artinya al-mujahirin, orang yang memperlihatkan, orang yang menceritakan perbuatan dosanya. Wa inna minal mujanati an ya'mala ar-rajulu al-'amala bil-lail. Sesungguhnya termasuk melakukan dosa, wa inna minal mujanati an ya'mala ar-rajulu al-'amala al-lail. Di antaranya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari, thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi, kemudian dia di pagi hari dia menceritakannya kepada yang lainnya. Padahal Allah sudah tutup itu aibnya. Allah sudah tutup dosanya, tapi ternyata dia sendiri yang membongkar aibnya sendiri. Ya, dia mengatakan, "Ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza." Fulan, semalam saya begini, semalam saya begitu dan seterusnya. Ya. Wa qad bata yasturuhu alaihi,
dan padahal dia sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membukanya, ya, membuka aibnya sendiri di hadapan orang lain. Ini semuanya bentuk, ya, bagaimana dosa-dosa kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Azza wa Jalla melindungi dan menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, gimana Ustaz kalau nggak bisa hadir di majelis ilmu dikarenakan uzur pekerjaan? Seperti ana kerja Senin sampai Sabtu, pulangnya jam 9 malam. Apakah boleh lihat live streaming Ustaz? Mohon nasihat buat ana Ustaz, jazakallahu khairan. Boleh tidak? Hah? Boleh. Ya, karena uzur. Ya. Tidak masalah. Meskipun ya kita sarankan, dia kan bilang hari Senin sampai Sabtu. Berarti masih ada sisa hari Ahad. Ada kajian nggak hari Ahad? Banyak. Ya, ada di Ubay bersama Ustaz kita Al-Fadhil hafizahullah Ustaz Abu Salma ada. Ya, sore juga ada. Ya. Maka silakan. Ya. Cari kesempatan untuk tetap hadir di majelis ilmu. Ya. Meskipun ya kalau tidak bisa hadir misalnya seperti ini, ya setidaknya minimal tetap menyimak meskipun berada di tempat kerja, berada di rumah. Tapi tentunya itu tidak sama dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Tidak sama pahalanya Bapak Ibu. Tidak sama keberkahannya. Ya, tentunya tidak sama. Ada sebuah kaidah mengatakan mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Nah, Senin sampai Sabtu kerja. Ya. Tapi masih ada hari Ahad, mungkin masih bisa kita belajar, mengkaji, maka jangan lewatkan kesempatan tersebut. Ya, dan ini tentunya ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kata Rasulullah? "Wa ma ataakum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya, kapan bisa belajar? Ya, kalau misalnya bisa live streaming masih bisa, ya masya Allah. Ya, tentunya itu akan menjadi lebih baik. Afwan Ustaz, bagaimana dengan menzalimi diri sendiri? Termasuk dosa besar? Ya dosa besar. Ya, menzalimi diri sendiri termasuk dosa besar. Apa bentuk menzalimi diri sendiri? Ya banyak sekali. Secara umum ketika kita berbuat dosa, itu pun kita sedang menzalimi diri sendiri. Ya, ketika kita berbuat dosa, berarti kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Karena kenapa? Dosa akan menyebabkan kita tersiksa dan akan kemudian ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Ana seorang istri, terkadang ana merasa kecewa dengan sikap dan perkataan suami ana. Mohon nasihatnya agar ana ikhlas dan ridho memaafkan suami ana. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, kecewa. Ini kan nggak jelaskan, ya, sikap dan perkataan suami. Perkataan seperti apa? Apa perkataan suami kepada anti? Perkataan apa yang sampai membuat kecewa? Ya biasa manusiawi. Suami berkata-kata kadangnya mungkin tidak senang, tidak menyenangkan di dalam hati. Itu wajar sekali. Sama juga demikian. Ya. Terkadang kita dengarkan dari istri kalimat-kalimat yang
tidak nyaman didengar. Itu biasa. Ya, manusiawi. Tidak ada yang sempurna. Ya, kalau Anda mau mencari pasangan yang sempurna, maka jadilah seorang bidadari. Ya, jadilah seorang bidadara. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang sempurna. Ya, kalau seseorang, ya, dan yang pantas untuk kita berikan uzur dan maaf, ya, yang paling pantas untuk kita berikan uzur dan maaf adalah pasangan kita. Betul tidak? Orang lain Anda bisa kasih uzur. Teman-teman masih bisa dikasih uzur. Tapi kenapa ketika pasangan berbuat salah, ya, itu yang selalu diingat-ingat. Itu yang selalu diangkat-angkat. Ya, secara umum ya, karena di sini tidak dijelaskan apa perkataan suami sampai membuat dia kecewa. Itu berbeda ceritanya. Itu harus kursus dulu itu. Ya, belum tentu, karena di sini kan dijelaskan, Pak. Bagaimana antum bisa tahu kalau itu pertanyaannya? Jangan-jangan antum yang bertanya ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya untuk seorang suami yang sering main handphone saat berbicara dengan istri. Masya Allah. Ini nasihat, mungkin semuanya kita, nasihat ini kena semuanya. Nasihat ini kena semuanya tanpa terkecuali. Dan ini luar biasa ini. Artinya sesuatu hal yang bisa mendatangkan masalah. Ya, tanpa tidak sadar atau tidak disadari adalah HP ini. Ya. Maka ya sewajarnya sajalah. Kecuali kalau memang Anda kerjanya ya di sini, ya otomatis harus megang HP terus. Mau belajar kah? Ya, mau online kah? Mau Zoom kah? Ya ya Pak, harus pakai ini pastinya. Ya, tapi tidak setiap saat. Ya. Tidak setiap saat. Ya, berikan waktu untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak. Ajari mereka. Ajak mengobrol. Ya, fahamkan tentang hal-hal agama misalnya. Ya, karena kalau ini terus ya bahaya ini, Pak. Ya, dan banyak sekali yang sudah terhipnotis dari sini. Ya, tidak sedikit. Ya. Tidak sedikit orang yang stres karena ini. Ya. Banyak tempat-tempat rehabilitasi itu yang masuk di dalamnya bukan hanya pemakai narkoba, bukan hanya orang yang gangguan jiwa, tapi ternyata orang yang senantiasa terus berinteraksi dengan HP. Ya. Apalagi kalau suaminya hanya sekedar main game. Waliyadzubillah. Ya, apa artinya main game? Nggak ada artinya, ikhwan. Habis-habisin waktu saja. Ya, habis-habisin waktu saja. Maka hendaknya kita dari sekarang, ya, ini fitnah sebenarnya nih, Pak. Kita katakan fitnah ini. Ya, saya sendiri kadang berpikir kalau bisa kembali ke zaman dahulu, zaman baheula itu, ya, makanya mungkin nggak usah pakai yang ini nih. Pakai yang HP yang bisa melempar kucing katanya. Yang dulu kan banyak tuh jenis-jenis HP itu. Yang cuma bisa teng tung gitu loh. Nggak ada suara-suara yang lain, nggak ada untuk main game, nggak ada untuk nggak ada. Itu lebih selamat sebenarnya. Tapi terkadang ya kita tidak bisa juga berlepas karena ada hal-hal yang butuh informasi, ya. Kadang orang mau WA, kadang ada butuh kita dengarkan kajian, kita cari ilmu, kemudian berita dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa berlepas dari ini maka insya Allah akan lebih selamat. Ya, akan lebih selamat. Dan anak kira kalau sudah ganti HP jadul, ya nggak mungkin selalu bersama dengan HP-nya kalau sudah jadul. Ada yang terus bersama HP jadulnya, Pak. Ya. Bukan Android seperti ini ya, HP jadul. Tahu HP jadul? Yang cuma bisa SMS dan nelpon. Anak kira nggak mungkin kita sampai berjam-jam bersama di situ. Nggak bisa. Nanti malah justru dikira ini suami saya sehat nggak nih? Kok HP-nya dilihat terus padahal nggak ada apa-apa di situ.
Itu lebih selamat. Kalau bisa berlepas dari ini, fabiha wa ni'mah. Ya, kalau itu mendatangkan mudarat. Ya. Tapi kalau misalnya maslahatnya lebih banyak, maka tentunya ya lebih baik menggunakan HP seperti ini, tapi hendaknya melihat situasi dan kondisi. Ya, kepada siapa kita berbicara, kapan waktunya, ya, dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Mudah-mudahan pada waktu yang lain bisa kita jawab karena waktu yang membatasi kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya secara pribadi, dan kepada Allah kita beristighfar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.